rata-rata. Para petani lokal memang tidak kehabisan akal dan cara untuk melangsungkan hidupnya. Meskipun di era pandemi COVID-19 ini masih banyak hal yang dilakukan oleh para petani. Salah satunya yaitu membudidayakan ikan gabus. Dengan permintaan masyarakat yang ramai akan konsumen ikan gabus, jadi membuat para petani memutar otak agar bisa mendapatkan ikan gabus secara cepat. Bagaimana langkahnya ya guys? Yuk belajar sama-sama biar tidak penasaran ya sahabat. Makanya simak dong. Cek dulu ya video ini sebelum kehabisan. Ternak ikan gabus peluang usaha budidaya ikan yang banyak diminati. Number 7. Apa ikan gabus? Kalian perlu tahu terlebih dahulu ikan gabus atau nama ilmiahnya Channa striatus adalah ikan air tawar yang mudah dijumpai di berbagai negara di Asia. Ikan ini bersifat karnivora. Lumrahnya ikan gabus dijuluki nama kutub, arwan, bogong, dan lainnya. Kenapa ikan gabus ramai di pasaran? Apakah dagingnya yang enak atau ada khasiat lain dari ikan gabus itu sendiri? Wargaters bisa jawab nggak nih? Lama sudah beredar bahwa ikan gabus memiliki keistimewaan sendiri. Ikan ini diklaim dapat menyembuhkan penyakit. Menurut beberapa penelitian, ikan gabus memiliki kandungan berupa asam amino esensial dan asam lemak. Number 6. Kelebihan dan kekurangan ikan gabus. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa ikan yang satu ini ternyata banyak khasiat yang bisa diperoleh jika mengkonsumsinya. Salah satunya yaitu bisa membantu dalam penyembuhan penyakit. Berikut adalah manfaat yang didapat dari ikan gabus. Di daerah Malaysia, ikan gabus dipercaya dapat mengobati luka karena terdapat kandungan asam amino esensial dan asam lemak, memulihkan cedera, baik untuk kesehatan otot karena di dalamnya terdiri dari asupan protein yang tinggi, memelihara keseimbangan cairan tubuh. Kandungan albumin juga tersedia dalam ikan gabus. Jika orang mengalami kekurangan albumin, maka akan berakibat gangguan pada organ hati, menjaga metabolisme pencernaan. Itulah sekilas tentang kelebihan yang dimiliki oleh ikan gabus. Meskipun memiliki keunggulan yang demikian banyak, ternyata masih tak sedikit orang yang enggan untuk mengkonsumsi ikan tersebut, lantaran dengan alasan dagingnya yang memiliki rasa sedikit asam dan baunya sangat amis. Yuk guys, kita beranjak pada teknik yang akan dilakukan untuk usaha budidaya ikan gabus. Tonton terus sampai akhir video ini ya sahabat. Jangan sampai kalian terlewatkan informasi penting ini. Number 5. Pemijahan indukan ikan gabus. Kalian tahu nggak sih tujuan pemijahan pada ikan itu apa? Ya, tujuannya dilakukan pemijahan yaitu untuk mengawinkan ikan gabus secara alami sehingga akan menghasilkan telur. Langkah selanjutnya dengan menaruh telur-telur tersebut pada tempat yang terpisah dari indukannya. Pemeliharaan telur ini dilakukan sampai telur menetas dan anakan ikan gabus berumur kurang lebih sekitar 1 bulan. Number 4. Pembuatan kolam pemeliharaan. Jika langkah pertama sudah kalian lakukan untuk mendapatkan bibit ikan gabus, nah langkah selanjutnya yaitu kalian harus membuat kolam untuk tempat pemeliharaan ikan. Kolam pemeliharaan ikan gabus yang baik adalah terbuat dari kelilingan beton. Ukuran yang ideal untuk kolam adalah 2 x 3 meter dengan kedalaman menyesuaikan keadaan air tanah.
Setelah dilakukan penggalian dengan area yang sudah cukup rata, diamkan kolam tersebut selama seminggu agar beton-beton tersebut tidak retak. Jangan lupa berikan tambahan pupuk kandang pada kolam dan diamkan selama 3 hari. Hal ini merangsang tumbuhnya plankton. Langkah selanjutnya, isi kolam tersebut dengan air sampai mencapai 0,8 sampai 1 meter. Biarkan air tetap tenang dan tidak dialirkan hingga 7 hari penuh. Hal ini juga agar biota-biota dalam air dapat berkembang biak. Number 3. Penebaran bibit ikan gabus. Dalam hal ini kita harus teliti terlebih dahulu mengenai bibit ikan yang akan ditebar di permukaan kolam. Sebelum melangkah ke tahap itu, kalian jangan lupa untuk memilih bibit yang unggulan agar hasil yang didapatkan juga akan unggul. Cara untuk mendapatkan bibit ikan yang bagus pastinya sahabat warga Haters sudah pada tahu kan? Salah satu cara yang dilakukan para peternak dalam memilih benih ikan adalah dengan melihat ikan dari segi fisiknya. Pilihlah ikan dengan ciri-ciri bola mata yang putih. Hindari ikan yang memiliki bola mata merah ya guys. Karena bola mata yang berwarna merah itu biasanya ikan sudah terserang penyakit dan kondisinya sudah kurang baik. Selanjutnya lihatlah ikan dari geraknya. Biasanya ikan yang sehat memiliki gerak yang lincah dan responsif terhadap rangsangan yang ada di sekitarnya. Ikan gabus yang layak dipindahkan dari kolam penetasan ke kolam pemeliharaan adalah ikan yang sudah berusia kurang lebih 2 minggu. Sebaiknya proses penebaran ini dilakukan pada pagi hari agar memudahkan ikan untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Jangan langsung memberikan pakan pada benih ikan tersebut. Sebaiknya benih itu dibiarkan berpuasa selama 2 hari agar proses beradaptasi lebih optimal. Apakah hal ini tidak mengakibatkan ikan mati? Tentu saja tidak ya sahabat, karena di dalam kolam tersebut sudah tersedia plankton yang bisa digunakan ikan untuk konsumsinya. Jika sudah 2 hari berpuasa, kalian bisa memberikan tepung pelet sebanyak 2 kg per kolam. Number 2. Pakan yang baik untuk ikan gabus. Seperti halnya makhluk lain ya guys, ikan di sini juga memerlukan pakan yang berkualitas agar bisa berkembang biak secara optimal. Jangan sekali-kali memberikan pakan ikan yang sudah kadaluarsa. Hal ini akan memicu kematian pada sang ikan. Perlu kalian ketahui bahwa ikan gabus adalah termasuk dalam jenis hewan karnivora atau kanibal. Jadi ikan ini tidak akan segan-segan memakan kerabat dekatnya ya guys. Apalagi jika ikan ini sedang merasakan lapar. Jadi kalian sebagai pemelihara harus waspada dengan memberikan pakan secara rutin agar kejadian tersebut bisa dihindari. Sudah banyak pelet khusus yang dijual di toko-toko perikanan atau pasar untuk pakan ikan gabus. Atau kalian juga bisa membuat sendiri pakan ikan dengan campuran ikan teri, bekatul, ampas, tahu, dan jagung yang digiling lalu dikeringkan ya. Untuk pakan tambahan, kalian bisa menggunakan ikan teri, rayap, kroto, dan sisa sampah dapur. Number 1. Pemanenan ikan gabus. Ikan gabus memang bisa terbilang cukup mahal di pasaran. Masih tak banyak peminatnya karena masyarakat sekitar masih bersifat awam akan khasiat yang dimiliki oleh ikan tersebut. Oleh sebab itu, proses pemanenan biasanya dilakukan secara bertahap sesuai dengan permintaan pasar. Kalian juga tidak perlu khawatir karena ikan yang satu ini memiliki daya tahan yang sangat tinggi. Kalian tertarik untuk budidaya ikan gabus? Jika iya, ayo jangan ditunda-tunda lagi agar kalian bisa cepat jadi orang sukses guys.